kalau saya bilang gini ya, sales itu nggak harus mengalahkan orang lain sih. Sales itu yang penting adalah mengalahkan diri sendiri. Kita mau bahas buku tentang selling lagi nih, sahabat sales, dari Anthony Iannarino. Semoga benar ya ininya, pengucapannya. Nah, bukunya ini judulnya itu The Only Sales Guide You Ever Need. Wow, the only sales guide gitu ya. Nah, apa aja sih ini yang dibahas dalam buku ini? Yuk kita langsung aja tanya sama Coach Antonius Arif ya. Halo Coach. Ya, halo. Coach, ini kita mau bahas buku The Only Sales Guide. Yap, sombong sekali ya. Iya, jadi the only loh. Cuman satu-satunya buku yang Anda perlu baca buku saya aja, yang lain nggak perlu baca. Ini untuk tim sales ini. Ya, intinya sih sama ya sebenarnya pada buku sales ya. Yang kali ini dia membahas dari sudut bagaimana lagi-lagi menjadi penasehat yang terpercaya. Penasehat ini kan lebih ke arah konsultan ya. Yang lagi terkenal zaman sekarang itu kan tentang konsultan, konsultan. Di dalam buku ini sebenarnya ngebahas apa sih? Saya cuma membahas ini menurut saya ini beberapa hal yang menarik ya. Yang pertama dia membahas tentang disiplin diri. Itu adalah bagaimana mengelola waktu, mengelola diri, mengelola energi, menjaga kesehatan, menjaga mindset, mengatur waktu untuk ketemu customer. Nah, kebanyakan orang punya kelemahan di sini, Bu. Yang dimana orang cuman mau doang sukses tapi nggak mau disiplin. Saya kasih contoh yang paling gampang deh. Kalau ibu masih ingat, waktu itu kita pernah melakukan riset orang untuk masukin data ke dalam aplikasi yang akan untuk kita tahu apakah orang itu berubah atau enggak. Dan ternyata kalau lihat menurut data, dari 100% yang mengisi, itu cuma 30% yang ngisi. Yang benar-benar ngelakuin. Sisanya nggak bisa ngelakuin. Itu menunjukkan apa? Ya, perubahan itu sulit buat mereka. Karena mereka tidak disiplin kan? Iya. Nah, padahal sudah dibantu. Karena buat orang, kata kuncinya kalau mau jadi sales sukses harus punya self disiplin dulu. Nah, yang pertama. Terlalu di zona nyaman ya, Coach? Iya, banyak orang yang kayak gitu. Yang kedua adalah accountability, artinya dia bertanggung jawab nggak dengan apa yang dikatakan, apa yang diomongin, dia lakukan. Kalau dikasih tugas, dia ngelakuin pekerjaan dengan selesai. Itu accountability. Nah, berikutnya punya semangat competitiveness. Nah, sales banyak orang yang dia tidak punya semangat bagaimana berkompetisi. Dia nggak ada kepinginan untuk mengalahkan orang lain. Kadang-kadang kalau saya bilang gini ya, sales itu nggak harus mengalahkan orang lain sih. Sales itu yang penting adalah mengalahkan diri sendiri. Kalau dia punya problem apa, dia bisa nggak mengalahkan diri sendiri. Sama kayak main golf. Jadi kalau hari ini dia jualan 10, bisa nggak jualan besok 11? Bisa nggak jualan besok? Kalau sales rata-rata nggak gitu. Kalau dia jualan 10 hari ini, ditahan, Bu. Kalau dia capai target nih, misalnya akhir bulan tanggal 30, ditahan sama dia. Supaya bulan depan nanti jual lagi. Kalau perlu di customer kumpulin dulu, nanti kalau saya tahu tanggal 1 aja. Jadi mereka kadang-kadang, mereka tuh mencapai target hanya ngepas-ngepas saja. Karena mereka takut nanti targetnya naik. Lah di mana ada sales yang nggak naik, Bu? Selama saya kerja puluhan tahun, saya namanya target pasti naik. Mana ada targetnya naik? Nah itu berarti punya kompetitif nggak? Enggak. Nah yang menarik lagi punya yang namanya Soshin. Soshin dari sekolah mana ya? Soshin itu adalah Jepang, istilah dari Jepang yang namanya adalah beginner mind atau pemikiran awal. Jadi artinya gini, dia punya nggak rasa mau buka diri pembelajaran baru? Kalau ada pembelajaran baru, dia mau belajar nggak? Dia mau terbuka nggak untuk belajar hal baru? Atau dia mau tetap di daerah-daerah yang lama? Cara yang lama, perilaku lama, metode lama, dia nggak mau berubah. Itu yang namanya tidak ada Soshin. Nah, Soshin ini yang membuat orang mau nggak dia belajar, mau nggak mencari hal baru, mau nggak dia tahu hal-hal yang baru. Nah, kayak gitu itu Soshin. Berikutnya dia punya resourcefulness atau punya kekreatifan. Dia punya kekreatifan bagaimana mereka punya ide banyak. Ketika gagal 1 lakukan apa, gagal 2 lakukan apa, gagal 3 lakukan apa. Banyak yang saya temukan sales ketika gagal ya udah. Dia nggak cari jalan lain. Masih ingat nggak ada beberapa buku-buku sebelumnya kita bahas? Dia kalau gagal di sini ngomongnya apa? Kalau gagal di sini ngomongnya apa? Kalau gagal di sini ngomongnya apa gitu. Nah itu kebanyakan sales nggak bisa kayak gitu. Yang terakhir adalah persisten, yaitu adalah punya kemampuan untuk terus-menerus dia berjuang gila-gilaan. Supaya dia menang, supaya dia berhasil. Kebanyakan sales nggak, udah gagal ya sudah. Nah ini yang sebenarnya standar banget kalau menurut saya kalau dari konsep mindset adalah mengenai kemampuan itu.
Jadi istilahnya ini 7 mindset yang harus dimiliki seorang sales. Nah gitu Bu. Nah kemudian itu kan mindset ya. Dan juga kalau jualan ada 7 pintu kesuksesan penjualan. 7 pintunya apa? Yang pertama pasti mindset yang tadi ya. Mindset itu dia ada 7. Kemudian ada berikutnya adalah pintu 1 adalah mindset. Pintu 2 adalah positioning. Kita menetapkan diri kita sebagai siapa? Trusted advisor, konsultan. Nah kayak gitu ya. Yang ketiga adalah pipeline management. Yaitu adalah bagaimana mengelola waktu. Kalau kita mau jualan buat bulan depan, pipeline-nya apa? Apa yang kita isi? Customer-nya siapa? Bulan depan kita mau closing mana ya? Dicari database yang kebanyakan. Saya kan nggak gitu Bu. Udah mepet-mepet baru nyari gitu loh. Nah itu nggak ada pipeline management. Yang keempat nggak disiplin, nggak konsisten melepon, nggak konsisten ngajak meeting, nggak konsisten kirim email dan sebagainya. Yang kelima adalah presentasikan solution engineering, itu adalah selalu presentasikan solusi sebelum meminta penjualan. Jadi kita harus kasih solusi dulu. Solusinya apa? Pintu keenam building trust. Nah building trust rumusnya gampang banget Bu. Rumusnya ini adalah trust sama dengan dalam kurung credibility kali reliability kali intimacy bagi self orientasi. Ini metode ini menarik banget. Jadi artinya gini, self orientasi artinya jualan. Ibu kalau mau jualan, kebanyakan orang kan sales mukanya jualan mulu. Nah kalau credibility artinya orangnya kredibilitas nggak? Orangnya bisa diandalkan nggak? Akrab nggak dengan orang lain, baru dibagi dengan jualan. Kemudian yang terakhir, pintu yang terakhir adalah pintu continuous learning. Mau nggak dia belajar? Jadi mau belajar untuk perbaiki proses. Kebanyakan ketika gagal, mereka sudah nggak mau belajar lagi dan sudah berhenti. Gitu Bu, gambarannya. Nah, di dalam buku ini juga ngebahas tentang bagaimana caranya untuk melakukan closing. Melakukan closing. Jadi closingnya dia metodenya adalah solution first closing. Jadi artinya berikan solusi dulu, setelah sudah siap baru kita minta order. Teknik kedua adalah future passing close. Future passing close seakan-akan dia sudah pasti mau closing. Jadi misalkan gini, seandainya produk ini digunakan oleh Anda di masa depan, kira-kira produk ini mau dipakai buat apa? Atau kalau jualan mobil, rencananya nanti pakai mobil ini mau dipakai kemana? Itu yang disebut namanya future passing closing. Kalau assumption closing, yang namanya berikutnya adalah commitment check closing, yaitu adalah kita mengukur tingkat kesiapan dia closing. Jadi kita tanya, gimana? Sudah menjawab pertanyaan? Dari 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa bahwa produk ini sudah menjawab kebutuhan Anda? 10, oke kalau gitu sekarang sudah waktunya untuk langsung buka PO. Nah kayak gitu. Oh ini berarti komitmen ini udah termasuk langsung closing berarti ya? Langsung closing, karena ini teknik closing semua Bu. Nah kemudian ada alternative choice closing. Kalau alternative choice closing gampang Bu, rumusnya pakai atau. Anda mau beli 1 atau 2, Anda mau bayar cash atau kartu kredit. Intinya itu sih Bu. Ya. Nah coach tadi kan kita sudah dengerin nih proses-prosesnya seperti apa gitu ya. Kira-kira ada tips-tips lagi nggak nih coach untuk menjadi trusted advisor? Nah ini menarik ya. Yang pertama tadi kan rumusnya udah clear banget ya. Trust sama dengan credibility kali reliability kali intimacy dibagi self-oriented. Ya. Jadi pasti kata rumusnya adalah dengarkan lebih banyak daripada bicara. Yang kedua berikan nilai sebelum beri penawaran. Jadi value apa yang kita berikan. Ya. Yang ketiga adalah jaga konsistensi janji. Ketika kita janji kita sesuai. Makanya saya paling sebel banget kemarin pas meeting, pas training adalah peserta itu kayaknya rata-rata kelihatannya ngibul semua ya sebelum waktunya ya kayaknya ya. Jadi sebelum waktunya mereka udah ngibul gitu bahwa barangnya misalkan sebulan mungkin mereka akan ngomong 3 minggu atau barangnya 2 minggu atau bahkan mereka berani bilang mengatakan barangnya ready. Itu yang benar-benar saya nggak suka sih. Jadi makanya kayaknya atau karena takut kehilangan order. Betul, takut kehilangan order itu yang nggak oke banget gitu loh. Jadi karena artinya apa? Kalau orang takut kehilangan order, artinya values-nya barangnya nggak lebih tinggi daripada janjinya. Kan bener ya? Iya. Kalau values-nya tinggi, orang kan nungguin dong. Nah itu maksudnya. Iya, betul. Betul ya? Sama aja kayak pelatihan kita, walaupun kalau mama orang kita bilang, mohon maaf, tanggal segini nggak bisa, karena kita sibuk, value-nya dia kita tinggi, maka dia akan nunggu. Nah, terus kemudian gunakan bahasa-bahasa fokus kepada bahasa klien. Jadi kemarin kalimatnya juga saya mengatakan, hilangkan kata saya, tapi katanya yang kebanyakan adalah Anda. Jadi misalkan contoh, kami mendapatkan informasi tentang perusahaan Anda, bahwa perusahaan Anda ingin meningkatkan ini, dan kami tahu bahwa
Anda ingin mencapai angka ini. Kebetulan kami punya metodenya yang bisa membantu perusahaan Anda. Nah, kalimat Andanya mesti lebih banyak. Jadi semua kata-katanya diarahkan menjadi Anda. Oh, jadi kita fokusnya ke customer. Bukan ke kitanya, betul. Oke. Dan yang terakhir adalah kita selalu bertanya ya, apa tujuan utama klien? Untuk itunya, tujuan utamanya apa? Karena kalau kita nggak tahu tujuan utama, nggak bisa. Misalnya, kalau misalnya kayak pelatihan, apa sih tujuan utama klien? Oh, refreshing. Oh, berarti udah clear kita. Tujuan utama klien ini untuk apa? Oh, ini untuk meningkatkan kompetensi. Oh, untuk meningkatkan omset gitu. Kita fokus di sana. Kayak gitu, Bu. Ya berarti dia ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya apa? Karena akan lebih gampang ketika kita tahu apa tujuannya. Kalau mama tujuannya nggak jelas, maka wajar kalau harganya murah banget. Nah, itu gambarannya. Nah, inilah di buku ini yang dijelaskan dalam buku ini. Nah, itu tips-tipsnya ya, Coach ya, buat sahabat sales. Oke, sahabat sales. Nah, dari tadi dapat tips praktis ya dari Coach Arif. Pertama tuh pasti memang mendengarkan lebih banyak ya. Jadi kita mendengarkan apa kebutuhan customer gitu ya, baru kita mulai bisa memberikan penawaran. Oke, sahabat sales dimanapun berada, kalau ada pertanyaan seputar buku ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita, supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Nah, sampai jumpa ya, sahabat sales, dengan buku-buku yang membahas tentang selling menarik lainnya. Dengan saya Melani. Saya Coach Antoni. Saya mencoba terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.